Kartosuwiryo muncul di masa Indonesia baru merdeka ketika arah negara belum stabil. Beliau lahir dari lingkungan santri dan terlibat dalam pergerakan Islam sejak muda. Setelah kemerdekaan 1945, banyak kelompok Islam menuntut agar dasar negara memakai syariat. Namun, arah politik Indonesia saat itu memilih nasionalisme sekuler. Disinilah ketegangan muncul. Kartosuwiryo merasa cita-cita Islam terpinggirkan. Beliau menolak tunduk pada Republik Indonesia yang dianggap terlalu kompromistis terhadap barat dan sekuler. Dari situ, beliau memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tahun 1949 di Jawa Barat. Gerakannya dikenal sebagai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Bagi pengikutnya, Kartosuwiryo bukan pemberontak, tapi pemimpin spiritual yang memperjuangkan kedaulatan Islam. Namun bagi pemerintah, beliau dianggap ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Gerakannya menyebabkan konflik bersenjata panjang di berbagai daerah dari Jawa Barat, Aceh, sampai Sulawesi Selatan. Pemerintah menganggap DITI bukan sekedar pemberontakan politik, tetapi ancaman ideologis terhadap dasar negara Pancasila. Dalam konteks Perang Dingin, negara juga khawatir Indonesia akan pecah oleh konflik ideologi. Maka dari itu, TNI melakukan operasi besar-besaran selama bertahun-tahun. Kartosuwiryo akhirnya ditangkap pada tahun 1962 dan dieksekusi mati. Kematian itu menandai akhir fase utama gerakan bersenjata Islam pertama di Indonesia pasca kemerdekaan. Namun ideologinya tidak benar-benar mati. Beliau meninggalkan jejak pemikiran tentang negara Islam yang kemudian mempengaruhi berbagai gerakan radikal di masa berikutnya. Hasan Ditiro berasal dari keluarga ulama terkemuka di Aceh. Beliau punya garis keturunan langsung dari Tengku Cik Ditiro, pahlawan perlawanan terhadap Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh merasa tidak mendapat tempat yang layak dalam politik nasional. Pada awalnya, Hasan Ditiro bukan separatis. Beliau pernah menjadi diplomat Indonesia dan aktif dalam dunia internasional. Namun ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat membuatnya berubah. Pemerintah mencabut status keistimewaan Aceh, melebur wilayah itu ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Bagi masyarakat Aceh, itu penghinaan terhadap sejarah dan identitas mereka. Kekecewaan itu meluas. Pembangunan ekonomi banyak dikuasai oleh pusat. Sementara Aceh yang kaya minyak dan gas merasa tak memperoleh keadilan. Dari sini, Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976. Tujuannya jelas, memisahkan Aceh dari Indonesia dan membangun negara sendiri. Gerakan ini berakar pada nasionalisme Aceh, bukan semata Islamisme. Tapi karena latar belakang Islam Aceh yang kuat, unsur keagamaan tetap terasa. Bagi pemerintah Orde Baru, GAM adalah ancaman terhadap integritas nasional. Maka militer dikirim untuk menumpas gerakan ini. Selama 2 dekade, konflik berdarah terjadi di Aceh. Ribuan orang tewas. Kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Negara menilai Hasan Ditiro berbahaya karena mengancam persatuan Indonesia. Namun di sisi lain, sebagian rakyat Aceh melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pusat. Baru setelah reformasi dan perjanjian damai Helsinki tahun 2005, konflik pun berakhir. Hasan Ditiro pulang ke Aceh menjelang akhir hidupnya dan wafat pada 2010. Namanya tetap kontroversial. Bagi sebagian orang, beliau pahlawan Aceh, tapi bagi negara, beliau tetap tokoh pemberontak. Ahmad Mossadegh awalnya bukan tokoh politik. Beliau dikenal sebagai mantan pelatih bulu tangkis Indonesia. Namun kemudian beliau membentuk sebuah gerakan spiritual bernama Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Awalnya gerakan ini tampak sosial dan keagamaan, mengajak anggotanya hidup sederhana, mandiri, dan melayani masyarakat. Namun belakangan Mossadegh mengaku menerima wahyu baru. Beliau menyebut dirinya utusan Tuhan setelah Nabi Muhammad. Di sini konflik mulai muncul. Pandangan itu dianggap menyimpang dari ajaran Islam arus utama. MUI menilai ajaran Mossadegh sesat. Negara kemudian turun tangan karena gerakan Gavatar mulai dianggap mengancam ketertiban sosial. Ribuan anggotanya membentuk komunitas tertutup di berbagai daerah, terutama di Kalimantan Barat. Masyarakat sekitar mulai khawatir karena meninggalkan rumah dan pekerjaan di kota untuk ikut misi Gavatar.
Pemerintah menilai gerakan ini berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan bisa menjadi cikal bakal separatisme atau kultus ekstrim. Tahun 2016, Ahmad Musadek ditangkap bersama pimpinan Gavatar lainnya dan divonis penjara karena dianggap menodai agama. Secara politik, kasus Gavatar menunjukkan sensitivitas negara terhadap gerakan keagamaan yang menolak otoritas formal. Dalam konteks sosial, beliau memperlihatkan bahwa kepercayaan baru bisa dianggap ancaman ketika menolak struktur sosial dan hukum yang berlaku. Abu Bakar Ba'asyir adalah sosok penting dalam perkembangan Islam politik Indonesia modern. Beliau pendiri pesantren Al-Mu'min Ruki di Solo dan dikenal sebagai tokoh keras dalam menolak sekularisme. Pandangannya berakar pada ideologi Salafi jihadis yang memandang hukum Islam sebagai satu-satunya sumber legitimasi politik. Pada masa Orde Baru, beliau sering bentrok dengan aparat karena menolak asas tunggal Pancasila. Beliau sempat dipenjara dan akhirnya melarikan diri ke Malaysia. Setelah reformasi 1998, beliau kembali ke Indonesia dan aktivitasnya berkembang luas. Ba'asyir kemudian dikaitkan dengan jaringan Jemaah Islamiyah atau JI, kelompok yang diyakini memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Pemerintah dan dunia internasional menuduh jaringan ini terlibat dalam serangkaian aksi teror, termasuk bom Bali 2002. Meski Ba'asyir membantah terlibat langsung, beliau tetap dianggap tokoh ideologis yang menginspirasi kekerasan. Pemerintah menilainya berbahaya karena menyebarkan ideologi yang menolak dasar negara dan mendorong jihad bersenjata. Beliau beberapa kali dipenjara atas tuduhan terorisme. Secara sosial politik, sosok Ba'asyir memperlihatkan pergeseran dari gerakan dakwah ke arah militansi politik. Beliau mewakili generasi pasca Orde Baru yang memanfaatkan kebebasan politik untuk menegakkan ideologi Islam radikal. Habib Rizik dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI. Beliau muncul di akhir 1990-an di tengah kekosongan otoritas pasca Soeharto. Saat itu banyak ormas Islam muncul membawa agenda moral. FPI menampilkan diri sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, memerangi maksiat dan korupsi moral. Namun dalam praktiknya, FPI sering melakukan aksi massa yang keras, menyerang tempat hiburan malam, dan bentrok dengan kelompok lain. Pemerintah menilai tindakan ini melanggar hukum, sementara Rizik menilai negara lalai menegakkan moral Islam. Dalam konteks politik, FPI memainkan peran penting. Beliau menjadi simbol populisme Islam yang vokal menentang pemerintah. Rizik memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menekan kekuasaan, terutama lewat aksi besar seperti aksi 212 pada 2016 yang mengguncang pemerintahan Jokowi. Pemerintah kemudian membubarkan FPI dan menahan Rizik atas berbagai tuduhan hukum. Negara melihatnya sebagai tokoh yang bisa memicu instabilitas politik dengan kekuatan massa religius. Rizik menampilkan wajah baru politik Islam, bukan pemberontak bersenjata, tapi mobilisator massa yang menggunakan simbol agama untuk menentang kekuasaan. Beliau menggabungkan moralitas, politik, dan retorika populis. Dalam banyak hal, beliau menjadi cerminan gesekan antara aspirasi keagamaan dan sistem hukum modern. Lia Aminuddin atau Lia Eden dikenal sebagai pemimpin komunitas Salamullah, sebuah gerakan spiritual yang muncul pada akhir 1990-an. Beliau mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyebut dirinya utusan Tuhan. Pandangan itu menimbulkan kegemparan. Bagi banyak orang, klaim seperti itu dianggap penistaan. Namun bagi para pengikutnya, dia adalah pembawa pesan kedamaian dan cinta universal. Gerakan Salamullah menolak fanatisme agama dan mengajak umat untuk bersatu di bawah satu Tuhan tanpa sekat agama formal. Negara memandang ajaran ini berbahaya, bukan karena kekerasan, tapi karena berpotensi mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan sosial. Di masyarakat yang religius, klaim kenabian bisa memicu konflik horizontal. Lia Eden beberapa kali dipenjara dengan tuduhan penodaan agama. Dalam perspektif sosial politik, kasus Lia Eden menunjukkan batas antara kebebasan beragama dan kontrol negara. Ketika seseorang menafsirkan wahyu di luar arus utama, negara cenderung memihak mayoritas demi stabilitas. Lia menjadi contoh bagaimana perempuan, spiritualitas, dan kepercayaan alternatif bisa menjadi ancaman simbolik bagi sistem keagamaan yang diakui negara.